Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai materi metode numerik. Kali ini, kelompok kami mengambil 3 buah jurnal. Yang pertama yaitu berjudul Aplikasi Diferensial Numerik dalam Pengolahan Citra Digital. Kemudian yang kedua, deteksi pemalsuan copy move duplicated region pada citra digital dengan komputasi numerik. Dan yang ketiga, pendekatan numerik pada model isotropik dan anisotropik diffusion untuk mendeteksi tepi pada pengolahan citra. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Azhar Aprilia, kemudian teman saya Nela Yuliarni, Grace Stella, dan Pratiwi Bagus Nanindah. Baik, jurnal pertama akan dibacakan oleh Nela Yuliarni. Baiklah, kita langsung untuk ke review jurnal yang pertama. Yang pertama, jurnalnya berjudul Aplikasi Diferensial Numerik dalam Pengolahan Citra Digital. Jadi, judul dari jurnal ini adalah Aplikasi Diferensial Numerik dalam Pengolahan Citra Digital. Jurnal ini termuat dalam jurnal Gradient dengan volume dan halaman volume 3 nomor 2 Juli 2007 halaman 282 sampai 285. Tahun terbit jurnal ini pada tahun 2007 dan penulisnya ditulis oleh Julian Fauzi. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mempelajari atau menguji aplikasi diferensial numerik dalam pengelolaan citra digital, khususnya dalam pendeteksian tepi objek yang terdapat dalam citra digital. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah konsep diferensial numerik dan aplikasinya. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam jurnal ini ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama, perumusan teori derivatif dalam bentuk digital. Metode yang digunakan dalam perumusan teori ini adalah mencari, menghimpun, dan mempelajari beberapa teori yang terkait dengan diferensial dan aplikasinya. Yang kedua, implementasi teori diferensial numerik. Menggunakan bahasa MATLAB, citra uji test image yang digunakan adalah citra atau foto gedung Rektorat UNIF yang sudah dikonversi dalam format digital. Hasil dari citra tepi akan dianalisis secara visual untuk melihat dampak dari teori diferensial numerik dalam pendeteksian tepi citra digital. Langkah penelitian. Langkah pertama, kita menentukan metode diferensial apa yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Penulis memilih diferensial numerik turunan kedua. Pada tahapan ini, operator yang digunakan untuk menghitung tepi citra yaitu operator Laplace. Operator ini mampu mendeteksi tepian bahkan untuk tepian yang cukup curam. Pada perhitungan rumus juga mendefinisikan hampiran selisih mundur. Langkah kedua, pada langkah kedua ini kita akan mengimplementasikan perhitungan diferensial numerik ada citra digital. Dalam penerapan diferensial numerik, kita harus membuat algoritma atau langkah dasar yang nanti akan dimasukkan dalam sebuah bahasa pemrograman MATLAB untuk memudahkan dalam perhitungan. Jadi langkahnya ini adalah proses bagaimana kita menghitung tepian citra digital. Langkah yang ketiga adalah mengimplementasikan algoritma diferensial numerik turunan kedua tadi kepada bahasa pemrograman MATLAB dengan menginputkan citra digital, kemudian diproses untuk menghasilkan citra tepi Laplace. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini dengan mengimplementasikan algoritma diferensial numerik turunan kedua pada inputan citra digital gedung Rektorat UNIF akan menghasilkan output gambar dengan penampakan tepi-tepi dari bangunan gedung Rektorat UNIF. Jadi seperti ini. Untuk gambar yang ini adalah gambar yang diinputkan, sedangkan yang di sebelah sini adalah gambar yang dikeluarkan setelah melewati proses pendeteksian citra tepi gambar. Tepi piksel dinyatakan dalam warna putih, sedangkan bukan piksel tepi dinyatakan dalam bentuk hitam. Jadi yang putih-putih ini adalah pikselnya, yang hitam bukan.
Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan kenampakan linear atau garis yang sangat terlihat dan mampu menunjukkan tepi dari objek yang diinput. Sedangkan untuk kekurangannya akan lebih baik untuk menampilkan gambaran implementasi algoritma diferensial numerik turunan kedua pada bahasa MATLAB dengan meng-screenshot kerja algoritma tersebut dari masukan hingga keluaran atau hasil. Jadi pada jurnalnya tidak ditunjukkan bagaimana cara pengerjaannya di bahasa MATLAB-nya. Mungkin lebih baik untuk memasukkan bukti-bukti penggunaan bahasa MATLAB tadi dalam proses penghitungannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teori diferensial numerik turunan kedua pada metode hampiran selisih mundur dan dalam pengaplikasiannya dapat berfungsi untuk mendeteksi tepi dari objek yang direkam dalam citra digital dengan memberikan kenampakan tepi yang cukup baik. Tepi pada citra ditandai dengan garis berwarna putih yang sangat tegas. Baiklah, itu saja review dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal yang kedua. Baik, sekarang kita akan masuk ke jurnal yang kedua, yaitu deteksi pemalsuan copy move duplicated region pada citra digital dengan komputasi numerik. Keterangan jurnal. Judul dari jurnal ini adalah deteksi pemalsuan copy move duplicated region pada citra digital dengan komputasi numerik. Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal Pseudocode, volume dan halaman, volume 1, nomor 1, diterbitkan pada Februari 2014, diterbitkan pada tahun 2014. Penulisnya adalah Endina Putri Purwandari. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menangani duplicated region yang robust terhadap serangan citra digital seperti rotasi, translasi, pencerminan, blur, dan penskalaan dengan menggunakan komputasi numerik. Subjek penelitian. Subjek yang diteliti adalah citra digital dan komputasi numerik. Metode penelitian. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah yang pertama, pendekatan aktif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penyisipan tanda tangan dan tanda air pada citra digital. Namun, pendekatan aktif dapat menurunkan kualitas citra serta tidak semua peralatan digital dilengkapi dengan fasilitas yang seperti itu. Metode yang kedua adalah pendekatan pasif, merupakan jenis pendekatan yang bisa dibilang baru dalam wilayah keamanan multimedia digital yang berbeda dengan pendekatan aktif. Pada pendekatan pasif, tidak membutuhkan informasi spesifik yang disisipkan untuk memeriksa suatu citra hasil manipulasi atau tidak. Pengujian dengan pendekatan pasif dapat langsung memeriksa citra itu sendiri. Selanjutnya adalah langkah penelitian. Yang pertama, tahapan awal dalam penelitian ini adalah membagi citra ke dalam blok-blok dengan menggunakan teknik dekomposisi multilevel lokalisasi, fitur dalam ruang, dan frekuensi. Yang kedua adalah penggunaan SVD. SVD digunakan untuk ekstraksi fitur semua blok. Komponen subband frekuensi rendah digunakan untuk mereduksi representasi dimensi. Penggunaan dekomposisi nilai singulir, metode yang diusulkan mencapai ekstraksi vektor fitur pada blok citra, mengurangi dimensi ruang fitur blok, dan meningkatkan resistensi noise. Selanjutnya yang ketiga, dekomposisi wavelet mulai level 1 dan level 2 untuk setiap saluran warna RGB untuk mereduksi ukuran citra input. Proses DWT ini menggunakan hard wavelet. Yang keempat adalah partisi citra menjadi blok-blok kecil yang overlap. Selanjutnya adalah menentukan window berukuran B kali B yang geser sehingga ke seluruh citra dengan perpindahan per 1 pixel, mulai dari kiri atas hingga kanan bawah. Blok berukuran B kali B ini diasumsikan lebih kecil daripada ukuran wilayah duplikasi yang akan dideteksi. Jumlah blok untuk citra berukuran M kali N, sehingga jumlahnya kurung M kurang B plus 1, tutup kurung, buka kurung, N min B plus 1, tutup kurung blok. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan secara leksisomografik semua fitur vektor pada matriks S dan simpan dalam matriks A dengan jumlah baris
M-B plus 1, N-B plus 1, beserta nilai indeksnya. Matriks V dan D juga diurutkan berdasarkan indeks dari matriks A. Nilai indeks ini menunjukkan posisi blok pada citra. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah deteksi wilayah pemalsuan citra dari setiap channel R, G, dan B. Digabungkan kembali untuk memperoleh keseluruhan citra warna hasil deteksi dengan wilayah penandaan blok sebagai bukti duplicated region. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat mengurangi angka pemalsuan citra digital, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang baik untuk mengurangi pemalsuan citra digital. Untuk kekurangan dalam penelitian ini adalah algoritma yang diusulkan memiliki kompleksitas komputasi numerik yang bisa terbilang rendah. Kesimpulan dari jurnal yang kedua ini adalah dengan perkembangan teknologi pemalsuan digital, deteksi citra digital memiliki tempat dengan pemalsuan citra masih sulit dideteksi bila bergantung pada satu alat forensik digital. Alat forensik citra digital diharapkan dapat menghasilkan alat multiplex forensik yang berhubungan dengan kebijakan dan hukum untuk pemalsuan digital. Pemalsuan duplicated region adalah bentuk pemalsuan citra digital yang sering ditemukan. Dalam makalah ini, penulis mengusulkan metode untuk mendeteksi pemalsuan copy move pada duplicated region secara otomatis dan efektif menggunakan fitur SVD. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Pratiwi Bagus Nan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang ketiga dengan judul Pendekatan Numerik pada Model Isotropik dan Anisotropik Diffusion untuk mendeteksi tepi pada pengolahan citra. Keterangan dari jurnal ini adalah yang pertama judulnya tadi yaitu Pendekatan Numerik pada Model Isotropik dan Anisotropik Diffusion untuk mendeteksi tepi pada pengolahan citra. Jurnal ini termasuk dalam jurnal computing. Volume dan halamannya yaitu volume 1 halaman 83 sampai 96 September 2016. Tahun terbitnya tahun 2016. Penulis dari jurnal ini adalah Irianto F. Ristela dan PH Gunawan. Tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menentukan model deteksi tepi terbalik dari model anisotropik diffusion dan persamaan panas isotropik diffusion pada pengolahan citra. Subjek yang diteliti dalam jurnal ini adalah aplikasi pengolahan citra, pendekatan numerik pada model isotropik dan anisotropik diffusion. Metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam jurnal ini ada 3, yaitu yang pertama isotropic diffusion. Model isotropic diffusion ini banyak digunakan sebagai model matematis dalam pengolahan citra. Metode yang kedua yaitu anisotropic diffusion, yaitu penghalusan atau smoothing citra dengan pendekatan persamaan panas. Yang tidak lain adalah hasil dari konvolusi citra awal dengan suatu fungsi green atau Gaussian. Juga memiliki beberapa kekurangan. Satu di antaranya adalah metode ini kurang baik dalam preservasi garis tepi. Dan metode penelitian yang terakhir yaitu pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan histogram dan PSNR. Langkah penelitian. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendapatkan citra MRI dan citra Lena. Langkah kedua yaitu gunakan metode anisotropik diffusion dengan flux eksponen dan kuadratik dengan K sama dengan 0,35. Dan yang terakhir lakukan pengukuran. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Kelebihan penelitian. Jadi kelebihan dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode anisotropik diffusion. Kedua fungsi flux yaitu fungsi flux eksponen dan fungsi flux kuadratik memberikan perbedaan hasil yang sangat signifikan pada citra.
terutama dengan pemilihan nilai koefisien difusi K yang berpengaruh besar terhadap pemilihan jenis fluks. Pengukuran berupa histogram sangat membantu secara visual membedakan hasil dari penggunaan model isotropic diffusion dan anisotropic diffusion. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Kekurangan dalam penelitian ini ada dalam metode pengukuran yang menggunakan PSINR. PSINR bukanlah satu-satunya cara untuk memvalidasi hasil dari pengolahan citra. Hasil validasi yang paling tepat adalah dengan visual atau melihat secara langsung perubahan citra yang dihasilkan. Selanjutnya, kesimpulan. Simulasi numerik pada pengolahan citra untuk model isotropic dan anisotropic diffusion menggunakan metode beda hingga terpaparkan dengan rinci. Pengolahan citra dengan anisotropic diffusion menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan hasil pengolahan citra dengan isotropic diffusion dalam mempertahankan garis tepi pada citra. Pada anisotropic diffusion, kedua fungsi fluks yaitu fungsi fluks eksponen dan fungsi fluks kuadratik memberikan perbedaan hasil yang sangat signifikan pada citra, terutama dengan pemilihan nilai koefisien difusi K yang berpengaruh besar terhadap pemilihan jenis fluks. Pengukuran berupa histogram sangat membantu secara visual membedakan hasil dari penggunaan model isotropic diffusion dan anisotropic diffusion. Berikut ini adalah referensinya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.